Mas Hira. Kita gantian nanti untuk skillnya sama Mas Aris. Jadi jelaskan sama Mas Hira dulu apa fungsi, keuntungan dan kerugiannya alat ini. Kemudian nanti praktiknya sama Mas Aris. Indonesia Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Mata, ini destinasi transportasi. Prinsipnya adalah tetap RW adalah kontrol vertikal, kemudian turun ke bawah di spine vertebrae tetap harus inline untuk penderita tetap inline. Kemudian untuk si penolong tetap harus APD dia, kemudian tumpuan di paha, jangan saya mencederai diri sendiri. Don't father harm, baik penderita maupun penolong, jangan sampai penolong akhirnya HNP ya, akhirnya HNP. Makanya kalau waktu kita bangun tidur bugawo, bangunnya jangan langsung dibelek, dia harus miring dulu baru bangun, mengurangi HNP. Oke, saya jelaskan untuk alat-alatnya. Ini adalah long spine board. Ini adalah long spine board. Kemudian ini fungsinya untuk mengangkat pasien yang dicurigai cedera spinal, cedera vertebrae, fraktur vertebrae. Kemudian ini fungsinya untuk ini keras ya, keras. Untuk yang soft spine board, jadi ada lebih pendek, itu ada. Jadi misalnya waktu kita RJP bisa digunakan soft spine board. Ini namanya head immobilizer, jadi untuk mengimobilisasi dari kepala. Ingat, ini ada yang lurus, ada yang miring. Ada yang lurus, ada yang miring. Jadi pemasangannya lurus. Lurus jalan. Kemudian apa gunanya lubang ini? Kelingnya. Ya. Kelingnya untuk jalan. Iya, untuk mengetahui apakah adanya otore. Oke, biasanya pada pasien-pasien fraktur basis krani. Pada fraktur basis krani di kiri yang tampak tanda-tandanya Otore yes, selesai. Oke, masalahnya seperti ini ya. Oke. Ini long spine board. Sama ini juga long spine board. Ini selimut. Ini biasanya pada pasien-pasien kita menolong darurat. Kalau yang seperti ini sudah non darurat, jadi pasiennya sudah APC-nya sudah stabil, tinggal dipindahkan ke spine board. Oke. Selimut bisa pada pasien-pasien darurat, misalnya di kebakaran atau di tempat-tempat lingkungan yang membahayakan. Kalau memang benar membahayakan, kita tidak perlu menolong. Tapi kalau misalnya di cerobong asap, misalnya di luar negeri kan, misalnya di timur tingkat ada cerobong kotak seperti film-film itu, dimana kita memindahkan si pasien di daerah, misalnya di tempat hanya 1 meter misalnya, mau diangkat kita juga tidak bisa, tidak ada tekniknya sendiri. Itu yang selimut. Kemudian ini adalah split stretcher. Stretcher hanya untuk memindahkan pasien. Jadi ini tidak ada istilahnya strappingnya, tidak ada. Untuk tempat strappingnya ini ada pegangan. Ini kecil, kalau orangnya badannya besar tidak muat ya. Kemudian penggunaannya jangan lupa penderita harus diukur terlebih dahulu panjangnya. Ini bisa ada kuncinya. Jadi lebih baik pada posisi masih terkunci baru kita ukur panjangnya. Ini ya, bisa dinaik turunkan. Aku ya. Pendekkan sedikit Mas ya. Tipis. Nah, kembalikan sampai bunyi.
klek berarti sudah ngunci. Jadi dibuka dulu kuncinya, kita gerakkan sedikit, kembalikan kuncinya. Kalau kurang panjangkan, kalau panjangkan tinggal itu. Terus masuk. Oh, Jadi ingat harus dikontrol pengaitnya dua-duanya supaya sama-sama ingat pada kasus Simon Selly. Lihat YouTube-nya, waktu diseret pakai screw stretcher. Udah lihat? Jeblok. Cepat ini satu. Jadi yang sini tetap seperti ini, tapi yang di bawah itu seperti ini. Ya mungkin ya jalaran. Tapi dari cara transportnya itu Malaysia pada Sepang. Seperti itu istilahnya penanganan emergency karena panik. Jadi diseret. Jadi bukan orang 3 orang 4, tapi diseret sebetulnya. Dari YouTube-nya. Oke, ini screw stretcher. Kemudian pasien-pasien fraktur. Pada pasien-pasien fraktur ada open fraktur dan close fraktur. Pada pasien open fraktur pasti tampak ada perlukaan karena ada tusukan di jaringan, yaitu fraktur femur, fraktur humerus, patahan tulangnya tampak atau ada robekan sedikit pun tetap dicurigai ada open fraktur. Ingat, open fraktur patah tulangnya tidak boleh dimasukkan kembali. Karena apa? Membuat cedera saraf atau jaringannya. Kemudian yang lebih fatal lagi adalah menambah penderitaan si pasien karena tulang sudah terekspos oleh udara luar. Infeksi. Ya, karena di luarnya sudah banyak bakteri. Itu kita punya bulu hidung yang bisa menyaring bakteri. Oke. Salah satunya. Jangan sampai dimasukkan kembali. Cukup dibebat tekan. Jadi terserah mau pakai apa saja, yang penting bersih. Seperti ini, jadi dibebat tekan. Jadi bukan bidai dulu, tapi dibebat tekan dulu. Kalau perlu penaliannya pas pada luka untuk membebat perdarahannya. Oke, itu open fraktur. Baru di bidai. Untuk close fraktur kita boleh mentraksi sedikit, apabila bidai dan peralatan yang lain sudah siap. Kalau ditraksi sedikit, bidai belum datang, dia pasti mobile lagi frakturnya. Kemudian ini bidai yang rigid. Jadi di sini biasanya kalau di daerah-daerah pakai kayu, pakai penggaris, ya pakai penggaris, dikasih kapuk, dikasih perban. Yang sekarang sudah terbaru, ada produk yang sudah ada ukurannya 90, 110 sesuai dengan kebutuhan. Untuk fraktur kruris, fraktur pelvis, fraktur femur sesuai dengan ada ukurannya. Oke, ini untuk fraktur femur. Ingat, konsep fraktur adalah melewati dua sendi. Kalau dislokasi melewati dua tulang. Kemudian ini namanya air spleen. Jadi dia isinya udara. Ini kalau yang open pakai yang bidai biasa, keuntungannya yang rigid, yang keuntungannya adalah kita bisa tetap bisa mengecek PMS-nya, pulse motorik sensoriknya, terutama pulse-nya. Kemudian untuk open fraktur, kalau yang soft, keuntungannya dia bisa sekaligus menekan adanya perdarahan di dalam. Ini bukan untuk open, tapi untuk close. Kalau open karena dia udara, air, dan ini bahannya plastik, ditakutkan bocor karena tusukan dari tulangnya.
air spleen. Air udara. Air spleen. Jadi untuk tak bisa close fraktur kruris, antebrachi, fraktur kruris, humerus, close. Dia bisa sebagai bebat perdarahan di dalam. Atau misalnya luka lecet ada di apa namanya? Ada vulnus, dia juga bisa sebagai tampon, sebagai bebat. Tekanannya mas. Ya, gimana? Tekanannya. Tekanannya ada pompanya, bisa ditiup. Mungkin ada ukuran yang maksimal. Gimana? Tekanan darahnya. Ada ini untuk Berbagai macam ukuran, bermacam-macam ukuran. berbagai macam bentuk. Ini untuk ankle. Ini hanya untuk ankle. Jadi memang lebih nyaman, biasa. Ono rego, ono rupo ya. Ruponya enak, regonya ya larang, nggih. Nggih. Nggih, awis to, Pak. Nggih mboten apa mending saged emo nggih. Jadi ngangkatnya lebih Pemasangan enak. itu berapa lama? Gimana? Untuk pemasangan? Pemasangan pre-op setelah oke ready semua Misalkan pre-opnya lama, kadang-kadang lama. diganti biasa karena ini sumur. Ini sumur. Sering terjadi timbul gula kalau nggak ada pelapisnya. Diharapkan itu tadi kembali si operatornya sediakan. Misalnya kalau close agak lama, kalau close kapan? Besok ya tetap diganti bijai, jangan pijit. Kalau yang ini sumur. Jadi dia takutnya apa? Sirkulasi darahnya karena dia menekan sirkulasi darah perifer. Menekan semuanya. Kalau bidai dianya untuk mengimobilisasi frakturnya. Oke, saya lanjutkan. Ini diukirin dan dipraktek jadi Jarang kita pakai. hanya untuk pelatihan saja. Pakai ya. Ada kok. Pernah kita dapatkan rujukan seperti ini. Kok. Nah, Lamongan tidak ada. Berarti tekanannya itu menyesuaikan. Secukupnya. Sama sementara usah meledos. Kemudian ini namanya Naik color. color. Jadi seperti kemarin di Erwin Briting ya, ukuran neck color diukur dari dagu ditarik sampai iya. Kemudian di apa namanya? Diukur ke jari sampai di bahu. Berapa? Setelah ditemukan ya. Di sini ada tanda panahnya. Dibati 4 jari berbagai ukuran Ini tanpa ukur jari Pak, Pak. tanpa ukur jari. Tanpa ukur jari bisa dirubah-rubah Oh, ukurannya. ini yang Berarti dipasang dulu. gimana? Diukur dulu. Ini kita cocokkan ukurannya. Oh, kalau ini ya. Ini bisa dirubah-rubah ukurannya. Bisa naik turun. Lebih mahal. Dilebarkan, enggak murah. UGD kita pakai ini. Nah, ini bisa tinggi untuk yang kurus. Ini Kalau dicas kan enggak, Mas? Dicas. ya di ikut. Dicas ya. Iya, di resep. Kita Nah, dicas dan dipendekkan dipakai bisa. ukuran. Ya, jadi bisa diatur sesuai kebutuhan sing ini. Kan ada dipakai. Jadi lebih enak. Nah, ini kan ukurannya harus pas. Nah, ini sampean bisa ngatur ukurannya. Kanan panjang. Berarti ini dipasang dulu terus di Kan kita diukur, bisa ukur. bisa kira-kira kan. Oh, kira-kira pas enggak ya sampean gini kan. Setelah diukur, Sama kira-kira di lehernya pasien, oh kira-kira cukup, oh kira-kira kurang lebar, dilebarkan lagi kan gitu. Oke, pemasangan neck collar ya. Ini di luar. Dalam. Luar. Masukkan. Sama pengukuran, kemudian dilakukan sapuan dada. Oke. Setelah direkatkan. Ini fungsinya apa? Bisa melihat arteri karotis, kemudian bisa dilakukan cricrodystomy, bisa melihat vena jugularis,
distension vena jugularis, ada bisa melihat deviasi trachea dan bisa melihat apakah ada Dracula di sini. Gigitan Dracula yang penting. Nggak tahu ya? Iya, bisa ada yang beritahu ya. Oke, Lanjut Mas. lanjut. Ini yang biasanya sering tampak di TV-TV ya. Nah, ini fungsinya bukan Tidak untuk dianjurkan gawat lagi. darurat, tetapi untuk Iya. hanya imobilisasi misalnya yang string kekakuan otot Masih gerak. leher. Masih gerak. Jadi hanya untuk fisioterapi, jadi bukan untuk gawat darurat. Karena tidak bisa cek di karotis. Ya. Untuk yang malu Draculanya bisa. Sing rumangsa guyu. KED. Ini namanya KED, Current Extrication Device. Jadi alat untuk mengangkat Kendrick Extrication Device. KED namanya. Ini fungsinya untuk membedakan sopir atau penumpang yang dicurigai ada multiple trauma. Multiple trauma berarti dicurigai adanya cedera servikal. Ada multiple trauma, setiap ada trauma kapitis tetap dicurigai cedera servikal. Ini bisa dipraktekkan, namanya KED ya, Kendrick Extrication Device. Kalau misalnya DED, David Extrication Device, yang menemukan David Penemunya. berarti KED aneh. berhubung yang menemukan Kendrick, jadi Kendrick Extrication Device. Sudah. Oh ya, helm. Praktek langsung Mas. Langsung aja. Untuk helm, Sembah korban lagi. ya. Helm kita waktu biasanya menemukan pasien menggunakan helm dan tertelungkup, saya lehernya tidak lurus gini tapi lehernya ada Miring kan? ya. Posisinya kan nggak mesti lurus. Istilah menginlinekan servikal hanya cukup sekali gerakan. Stabilisasi servikal hanya cukup satu gerakan. Jangan setelah diputar grek, putar lagi grek, selesai. Cukup sekali. Oke. Coba kita lepas helmnya. Lepas helm sih Mas, lupa wae waktu ini. Iya saya iya. Kalau tangannya pasang seperti ini, kita arahkan tangannya. Ini juga. Oke, kakinya luruskan. Nah, nggak bisa cuma berdua. Kita harus ngajak orang lain untuk melakukan pertolongan ini. Kita lakukan lock roll. Tahu cara lock roll ya? Tangan kita saling silang dengan posisi tangan kanan yang di atas teman kita, tangan kiri teman kita. Satu lagi lock roll. Nah seperti ini. Terlihat posisi tangannya, yang kanan selalu di atas. Ya. Nanti apa dari saya? Hitungan ketiga kita miringkan 1, 2, 3. Nah, posisi kaki seperti Mbak Anjar, begitu dimiringkan nyangga ya, seperti ini. Yang dua-duanya. Iya, nyangga dulu. Sambil yang tengah mundur untuk mempertahankan. Nah, ya. Jadi agak mundur sambil salah satu tangan beralih ke belakang. Nah ya, salah satu ya. Salah satu saja, depan dan belakang akhirnya kan. Ayo sambil kaki sempat mundur. Nah, seperti ini, kasih jarak. Hitungan 3 miringkan ya, rebakan di 1, 2, 3 rebakan. Nah, seperti ini. Leher tetap terfixasi oleh saya. Ya. Posisi masih miring masih. Posisi miring, Mbak Ajar boleh diluruskan. Lepas talinya. Tegak dulu Pak ya. Oh ternyata miring, lepas talinya. Boleh kita luruskan sekali saja. Ya. Tetap
Mbak Anjar kalau bisa yang meluruskan dari ada Iya, seneng. Sekalian kayak ini Pak ya. Nikmati. ini ya. Kemudian saya berpindah evakuasi helm. Evakuasi helm caranya ini sedikit kita renggangkan ya, tangan kita masuk, jari-jari kita. Nah, ini kita renggangkan seperti ini ya. Bawah, atas, bawah, atas, bawah, pas. Jadi ini kita yang kita tarik sininya. Nah, seperti ini. Helm yang teropong kan sulit. Full face sama. Memang sih sedikit agak keras. Iya. Cuman sama. Helm pasti masih ada celah untuk bisa digerakkan. Kalau SND. Ya. Tapi pegangnya ini, Mas. Berarti ke bawah dulu ya. Ini fiksasinya dari kalau pakai helm teropong sampai nyusur dari sini. Nah, seperti ini aja. Secukupnya, ya. Kalau cukup seperti ini, sekiranya kepalanya sudah nggak gerak nggak apa-apa. Pasti ada celah. Ya. Setelah helm terlepas, saya kembali mengambil. Setelah helm terlepas, saya kembali fiksasi. Mbak Anjar pasang cervical color. Kurang gede, ukurannya berapa? Ukur. Endi? Ini toh. Enggak sing miliknya UGD iki kok dipakai Pak Nurul. Nah, sorry Pak Nurul ya. Seperti kemarin di aero breathing, tangan kita yang geser. Nah, ini jangan bergerak dulu ke kiri. Sapuan dada. Nah, kalau sudah seperti ini tangan saya baru dilepas, tetap pertahankan kepala. Ya, kalau sudah pas di tengah, ya boleh kita lepas. Baru boleh dilepas, kita lakukan tindakan lanjutan. Kalau sudah terfiksasi loh ya ini. Kalau belum terfiksasi jangan dilepas, kali-kali jangan dilepas. Sholat dulu ya, break dulu ya. Oke.